Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi hari ini Selasa 6 Agustus 2024. Hari ini saya mau melakukan penambahan pupuk kandang pada media tanam anggur. Nah, ini untuk pupuk kandang ini bisa teman-teman tambahkan ya. Bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Atau lebih sering juga lebih bagus ya. Tapi kalau untuk di masa saat ini hanya untuk penambahan saja, penambahan di atas media atau untuk topping di media, karena media anggur ini memang awalnya kan memang sudah dicampur pupuk kandang juga ya, pupuk kandang kambing. Dan sekarang ini ya di fase pembentukan tersier baru yang dibentuk dari bud, ada bunganya juga ya, cukup gede-gede. Nah, ini untuk penambahan media, untuk penambahan pupuk kandang maksudnya bagusnya kapan? Ini sebenarnya untuk pupuk kandang ini semua fase bisa, tapi dengan catatan bahwa pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang sudah difermentasi ya. Jadi bukan istilahnya kotoran kambing yang langsung diambil dari kandangnya yang masih baru, ini kurang bagus. Nah, ini saya juga kalau lagi nggak fermentasi sendiri, saya biasanya beli ya yang sudah digiling seperti ini, tapi ini juga sudah melalui proses fermentasi. Ini bisa dicek juga sudah tidak panas ya, jadi sudah dingin. Karena kalau beli jadi dan menggunakan plastik seperti ini, kalau misalnya fermentasinya baru pasti anget ya teman-teman ya, atau dicek begini akan terasa panas. Tapi kalau ini sudah tidak panas, jadi ini sudah dingin, berarti ini sudah bisa kita gunakan. Banyak sekali yang jual ya di toko-toko pertanian, juga banyak yang kohe-kohe halus yang sudah difermentasi seperti ini. Nah, ini akan mudah diserap oleh akar pohon anggur kita. Nah, jadi untuk penambahan di atas media ya, ini di semua fase bisa pokoknya. Jadi mau fase bunga kayak mau fase pertumbuhan, mau fase apa aja bisa. Nah, jadi kita bisa menambahkan pupuk kandang ya. Ini bisa untuk topping di atas media. Itulah kenapa biasanya jeda di pot atau di planter bag atau di tanah ya, itu di atasnya biasanya masih ada tempat untuk saya naruh pupuk kandang kembali. Nah, jadi untuk kandungan dari pupuk kandang saja sangat banyak manfaatnya untuk semua tanaman ya, untuk menyuburkan pohon-pohon tanaman kita, bukan cuma anggur aja. Saya biasa menambahkan topping pupuk kandang itu di pohon-pohon yang saya tanam di kebun, itu ada alpukat, durian, dan semuanya ya. Jadi kalau pupuk kandangnya ini sudah difermentasi, otomatis akan sangat cepat sekali terserap oleh akar pohonnya, sehingga akan membuat pohon semakin subur. Nah, yang hati-hati itu jangan menambahkan pupuk kandang ya, atau kotoran hewan yang belum terfermentasi. Jadi harus melalui proses fermentasi dulu. Kalau nggak mau fermentasi sendiri, ini beli di toko pertanian juga banyak ya. Tapi kita harus tetap cek juga apakah fermentasinya memang sudah jadi apa belum. Karena ngeceknya mudah, karena biasanya kalau tempatnya ini plastik seperti ini ya, otomatis kalau sedang melakukan fermentasi di awal-awal itu pasti akan hangat teman-teman ya. Tapi kalau sudah dingin begini, ini berarti fermentasinya sudah bagus. Karena kan di kemasannya biasanya ada tulisannya ya, campurannya apa aja. Kadang ada E4, kemudian molase, kemudian kadang ada yang dicampur kapur dolomit ya. Nah, full kohe seperti ini, tapi tetap ada keterangannya biasanya di ininya, di
packingnya ya. Jadi bisa kita amati, karena kalau dicampur E4 dan juga molase itu pasti kalau fermentasinya belum bagus biasanya masih hangat. Tapi kalau ini sudah tidak hangat, jadi tinggal kita topping-topping aja di atas media tanam anggur. Nah, seperti ini. Kemudian nanti setelah dikasih topping rata, tinggal disiram. Karena sekarang juga musim panas, jadi tetap harus kita langsung siram ya. Sama halnya menggunakan pupuk ya, setelah ditabur kita siram. Kandang pun sama ya, kandungan dari pupuk kandang jelas sama ya, seperti pupuk pabrikan juga. Ada nitrogen, fosfat, kalium, mangan, seng, dan lain-lain. Ini sebenarnya ada semua di pupuk kandang, hanya saja untuk ibaratnya jumlahnya ya, ini setiap unsur haranya ini memang harus dicek ya teman-teman ya. Tapi untuk kebutuhan nutrisi atau unsur hara yang diperlukan tanaman ya sebenarnya ada di pupuk kandang. Nah, makanya saya gunakan kedua jenis pupuk ini, baik yang seperti ini ya, hasil fermentasi yang kering seperti ini, dan juga yang juga organik cair ini saya juga gunakan. Jadi pupuk pabrikan dan juga organik seperti ini bagi saya adalah kedua pupuk yang saling melengkapi. Intinya seperti itu. Ini makanya saya gunakan pupuk secara berkala. Makanya kalau saya gunakan yang cair juga saya gunakan, dimana kalau yang pabrikan misalnya hari Minggu ya, yang cair bisa 2 minggu sekali setiap hari Rabunya, atau seminggu sekali. Kalau rajin itu pasti akan membuat pohon anggur akan semakin subur. Itu pasti sekali ya teman-teman ya. Nah, makanya penting sekali kalau dilakukan perpaduan kedua pupuk ini, juga semakin irit dalam pemberian pupuk yang semakin mahal juga ya. Nah, jadi di semua fase bisa. Ini contoh ada bunganya ya. Ini tetap saya kasih kohe. Kalau kohenya sudah halus dan sudah terfermentasi, insya Allah aman untuk pohonnya. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Intinya kita tabur aja sampai di atas media ini sudah tidak kelihatan medianya sebagai topping. Buat yang butuh bibit, silahkan bibit banyak ya. Tempat saya tinggal WA saja di 083867120190. Nah, ini contoh bibitnya seperti ini ya. Banyak ya. Ada Dixon, ada ya banyak lah. Ada Donetsky, sana juga banyak, di sini juga banyak, di bawah juga banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.